versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Api yang bertarung begitu sengit dengan kita 7 Dodi saat itu akan terluka oleh Dodi bintang 5. Ucap Tuan Aula ketiga sambil menatap Xiaoyan. Ketika kata-kata ini diucapkan, orang pertama yang gemetar adalah lelaki tua dengan wajah rusak yang bernama Yudu. Tubuh aslinya yang ilusi menjadi lebih ilusi saat ini. Menghadapi 7 Dodi sendirian, kekuatan seperti itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Xiaoyan sama sekali mengabaikan kata-kata Tuan Aula ketiga. Dengan lambaian tangannya, penguasa Suan berat yang berada di ambang kehancuran jatuh ke telapak tangan Xiaoyan. Saat dia memegang gagang penggaris, Xiaoyan menatap Tuan Aula ketiga dengan ekspresi dingin. Tuan Aula ketiga, apakah kamu ingat dari mana asal retakan pada tubuh penguasaku? Ucap Xiaoyan. Tuan Aula ketiga juga tercengang mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia dengan santai melirik penguasa Suan berat yang berada di ambang kehancuran. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin saat dia mencibir. Tentu saja aku ingat. Retakan ini ditinggalkan oleh serangan telapak tanganku. Namun penguasa Suan berat ini lumayan. Tubuh penguasa terbuat dari besi misterius meteorit berapi. Benar-benar tidak bisa dihancurkan. Bahkan sekarang aku masih bisa ingat mati rasa yang kurasakan saat itu. Hahaha. Ucap Tuan Aula ketiga. Bahkan sebelum kata-kata Tuan Aula ketiga keluar dari mulutnya, sebuah cahaya muncul di telapak tangan Xiaoyan ketika dia menarik penguasa Suan. Tubuhnya bergerak menggunakan kecepatan langkah pemusnah langit dan menyerang Tuan Aula ketiga. Kamu tidak dalam kondisi terbaikmu sekarang. Bagaimana bisa begitu mudah mengalahkanku lagi? Hari ini lelaki tua ini telah bersiap sepenuhnya. Ucap Tuan Aula ketiga. Setelah kata-kata Tuan Aula ketiga keluar dari mulutnya, dia membalikkan telapak tangannya ke udara. Manik hitam pekat muncul di tangannya. Manik ini kelihatannya tidak banyak. Namun kegelapan tak berujung di dalamnya menyebabkan seseorang merasakan tekanan tanpa alasan. Ketika Xiaoyan melihat manik itu untuk pertama kalinya, botol giok seukuran telapak tangan di cincin penyimpanannya sedikit bergetar saat ini, seolah memanggil sesuatu. Ketika Xiaoyan melihat bahwa manik itu sangat aneh, dia tidak berani sedikit pun ceroboh. Tubuhnya yang bergerak maju sekali lagi bergetar. Dalam sekejap dia muncul di samping Tuan Aula ketiga. Teratai api! Teriak Xiaoyan. Teriakan pelan terdengar dan energi alami berkumpul dengan cepat. Api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergerak. Hanya dalam sekejap, Tuan Aula ketiga dan Xiaoyan sudah dikelilingi oleh api teratai Buddha marah kecil yang menembus langit. Jika api teratai Buddha marah dalam jumlah besar meletus, kemungkinan besar seluruh tempat ini akan hancur. Ketika Tuan Aula ketiga melihat ini, dia tertawa dingin. Wajah tua di balik topeng itu dipenuhi dengan rasa jijik. Tangannya yang keriput tiba-tiba mengepal. Dan manik hitam di tangannya langsung meledak. Hanya dalam sekejap, ruang kosong yang baru saja kembali normal sekali lagi berubah menjadi kegelapan tak berujung. Wilayah roh berat, buka! Teriak Tuan Aula ketiga. Dalam sekejap langit dipenuhi energi gelap yang sangat padat. Di bawah energi ini, bahkan Xiaoyan segera merasakan gravitasi yang sangat mengerikan menekannya, menyebabkan dia tidak mampu bergerak 1 inci pun. Hahaha, di wilayah roh berat ini, inilah waktunya bagiku untuk menahan ketangkasan dan kecepatanmu yang sangat kamu banggakan. Hari ini kamu Kaisar Api pasti akan menjadi milikku. Wilayah roh berat secara paksa disempurnakan oleh para elit dari Sekte Kuil Hantuku dengan menggabungkan jutaan roh. Setelah dilepaskan, siapapun yang bukan anggota dari Sekte Kuil Hantuku atau yang telah menerima persetujuanku akan ditekan secara paksa dan tidak dapat bergerak 1 inci pun. Ucap Tuan Aula ketiga sambil menyilangkan tangan di depan dadanya. Matanya dipenuhi ejekan saat dia melihat tubuh Xiaoyan yang hampir membeku di udara. Senyum puas muncul di sudut mulutnya. Tubuhnya bergerak dan dia sudah sampai di depan Xiaoyan. Cahaya haus darah berkedip di matanya. Cakarnya menyerang dan dengan kejam menghantam dada Xiaoyan. Badan kaca King Kong, armor kuno naga punik, hancurkan! Teriak Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan tidak berani bersantai sedikit pun. Dia langsung mengaktifkan badan kaca King Kong dan garis darah naga punik sekaligus. Potongan sisik naga ungu emas langsung menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Dengan raungan marah, tubuh Xiaoyan setinggi 1000 kaki itu tiba-tiba bergerak. Tekanan mengerikan dalam wilayah roh berat benar-benar diabaikan oleh Xiaoyan pada saat ini. Domain api, hancurkan! Teriak Xiaoyan. Dengan sebuah pukulannya, seluruh dunia berguncang. Api surgawi yang bisa membakar langit dan melahap bumi menyembur keluar dari permukaan tubuh Xiaoyan dan menyapu wilayah roh barat. Api teratai Buddha marah, meledak. Teriak Xiaoyan lagi. Suara gemuruh yang mengguncang dunia tiba-tiba keluar dari wilayah roh berat. Kota Yanluo di bawah telah diledakkan ke dalam jurang maut.
Kerumunan yang tak ada habisnya telah berpencar dan melarikan diri ke segala arah. Tempat ini telah berubah menjadi api penyucian Asura yang sesungguhnya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Zuzen dan kakek buyutnya. Tentu saja Muling diselamatkan oleh Xiaoyan. Dia menunggu di langit untuk akhir pertempuran ini. Pertarungan hari ini bisa dibilang sangat menakutkan. Itu adalah pertempuran terbesar yang pernah mereka saksikan dalam hidup mereka. Dampak yang dibawa oleh pertempuran 3 elit Dodi langsung menghancurkan tanah sejauh puluhan ribu mil dalam sehari. Pertempuran hari ini pasti akan dicatat dalam catatan sejarah perbatasan barat daya. Ini karena pasti akan ada ahli Dodi yang jatuh di kota Yanluo hari ini. Segala sesuatu yang dilakukan Xiaoyan secara alami tercermin di mata Tuan Aula ketiga. Mampu melakukan tindakan cepat seperti itu secara paksa di bawah gravitasi yang begitu besar memang menyebabkan Tuan Aula ketiga merasa terkejut pada Xiaoyan di dalam hatinya. Kemampuan pertumbuhan Xiaoyan memang sangat menakutkan. Semakin besar kasusnya, semakin besar rasa takut yang dirasakan Tuan Aula ketiga terhadap Xiaoyan di dalam hatinya. Jika Xiaoyan benar-benar berkembang di masa depan, kemungkinan besar gerbang kuil hantu mereka pun akan mengikuti jejak Hun Tiandi. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka izinkan terjadi. Oleh karena itu Tuan Aula ketiga harus membawa Xiaoyan kembali hari ini. Xiaoyan, aku mengakui bahwa kamu memang salah satu dari sedikit jenius hebat yang pernah kutemui. Bakat pelatihanmu bisa dikatakan mengerikan. Sayangnya kamu dan aku ditakdirkan menjadi musuh yang tidak bisa didamaikan. Membawamu kembali ke sekte kami adalah tugas penting bagi diriku. Oleh karena itu aku harus memintamu untuk melakukan perjalanan denganku hari ini. Wilayah roh berat, telapak tangan pemantapan roh, teriak Tuan Aula ketiga. Teriakan parau terdengar, tubuh Tuan Aula ketiga melintas dan mundur ribuan kaki jauhnya. Segel di tangannya berubah dengan cepat. Segera setelah itu, roh hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam wilayah roh berat. Mereka diserap ke dalam telapak tangan Tuan Aula ketiga, mengikuti segel di tangannya. Roh memperkuat telapak tangan, menghancurkan dunia, teriak Tuan Aula ketiga. Telapak tangan besar berwarna hitam gelap perlahan muncul beberapa puluh kaki di depan Tuan Aula ketiga. Gelombang lolongan seperti hantu keluar dari sana. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di telapak tangan. Wajah mereka yang tampak sangat kesakitan, tampak lebih gelap dan mematikan. Kalian sekumpulan makhluk yang bukan manusia atau hantu memang momok dunia. Hari ini aku Xiaoyan akan belajar satu atau dua hal darimu. Api hati yang jatuh, teratai api iblis pemurnian. Buka wilayah api dan hancurkan segala bentuk kejahatan, teriak Xiaoyan. Tekanan menakutkan di sekitar tubuh Xiaoyan untuk sementara menghilang setelah api teratai Buddha marah muncul. Tubuh Xiaoyan juga menjadi lebih ringan. Kedua tangannya melambai. Api hati yang jatuh dan api teratai iblis pemurnian mengeluarkan suara hembusan saat mereka bangkit dari telapak tangannya. Nyala api yang tak terlihat memancarkan gelombang demi gelombang udara transparan. Teratai api iblis pemurnian di tangan Xiaoyan yang lain juga telah berubah menjadi bunga teratai merah Buddha yang indah. Gelombang udara api melingkar menyebar dengan setiap putaran. Kekuatan spiritual yang baru saja disempurnakan oleh api hati jatuh, sepenuhnya disempurnakan oleh api teratai iblis pemurnian pada saat ini. Botol giok di cincin penyimpanan Xiaoyan memancarkan cahaya lemah setelah kekuatan spiritual dimurnikan ke kondisi murni. Segera kekuatan spiritual murni melayang ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan tanpa terkendali. Dan kemudian diserap oleh botol giok. Semua ini mungkin tampak jelas, tetapi tidak ada seorang pun yang menemukannya. Bahkan Guyou sama sekali tidak menyadarinya. Dengan suara keras, Xiaoyan dan Tuan Aula ketiga masing-masing mundur 100 langkah. Tuan Aula ketiga tidak menyangka bahwa Xiaoyan masih mampu melepaskan kekuatan sekuat itu. Meskipun ada penindasan yang kuat terhadap wilayah roh berat, teknik Xiaoyan adalah teknik pertama yang pernah dilihat oleh Tuan Aula ketiga di kalangan generasi muda. Kaisar Api Xiaoyan benar-benar memenuhi reputasinya, ucap Tuan Aula ketiga sambil terengah-engah. Sepasang matanya yang gelap menatap tajam ke arah Xiaoyan. Tuan Aula ketiga memang layak menjadi Master Aula dari Aula Jiwa. Kekuatanmu sungguh lumayan, ucap Xiaoyan. Pada saat ini keduanya tampak sangat menderita. Jubah hitam Tuan Aula ketiga juga compang-camping. Gelombang kabut hitam keluar dari tubuh Tuan Aula ketiga dan bertahan di sekelilingnya. Jejak telapak tangan api berwarna merah menyala terlihat sekilas di depan dadanya. Kekuatan telapak tangan ini begitu besar sehingga menyebabkan dada Tuan Aula ketiga cekung 1 inci. Samar-samar terlihat bekas darah mengalir di sudut topeng hitam yang menutupi wajahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuan Aula ketiga terluka. Dibandingkan dengan Tuan Aula ketiga, kondisi Xiaoyan tampak jauh lebih baik. Tekanan berat dari wilayah roh berat tampaknya telah dihancurkan sepenuhnya oleh Xiaoyan. Tentu saja bukan itu masalahnya.
Dengan tambahan armor kuno naga punik dan badan kaca kingkong, pertahanan Xiaoyan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun demikian, kekuatan kuat Tuan Aula ketiga masih menyebabkan Xiaoyan menderita luka serius. Cahaya keemasan yang mengalir di atas tubuh besar badan kaca kingkong telah menjadi sangat redup. Sisik naga yang menutupi permukaan tubuh Xiaoyan sudah menghilang. Di bawah cahaya keemasan, samar-samar seseorang bisa melihat darah segar mengalir di lengan kuat Xiaoyan. Sekilas memang sedikit menakutkan. Pada tubuh besar Xiaoyan, ada banyak sekali bekas tinju di dadanya yang terlihat oleh mata telanjang. Jejak tinju itu sangat dalam, menyebabkan dada Xiaoyan tampak seperti tanah yang tidak rata. Itu adalah pemandangan tragis yang membuat orang tidak sanggup melihatnya. Keduanya telah bertukar lebih dari 100 pukulan, tetapi keduanya seimbang. Meskipun Tuan Aula ketiga adalah Dodi bintang 7, dia masih ditekan dengan paksa di depan garis keturunan naga punik Xiaoyan yang menakutkan. Dengan garis keturunan naga punik dan armor kuno naga punik, pertahanan Xiaoyan saat ini sebanding dengan suku naga void kuno ortodoks. Dia benar-benar perisai berbentuk manusia. Tubuh suku naga sangat menakutkan sehingga bahkan Tuan Aula ketiga tidak dapat dengan mudah menekannya. Untungnya kekuatan Xiaoyan saat ini masih terlalu lemah. Bahkan dengan garis keturunan naga punik sebagai pelengkap, masih sulit baginya untuk menekan Tuan Aula ketiga. Hal ini memberi kesempatan pada Tuan Aula ketiga untuk melakukan serangan balik. Kalau tidak, kemungkinan besar Tuan Aula ketiga akan mati di tangan Xiaoyan, bahkan jika dia memiliki wilayah roh berat sebagai penekan terkuatnya. Tuan Aula ketiga menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya. Tatapannya kemudian tertuju pada Yudu yang hanya tersisa jiwanya. Sebuah cahaya bersinar jauh di dalam matanya, dan kata-kata Tuan Aula ketiga terdengar di telinga Yudu. "Hantu tua Yudu, aku dapat melihat bahwa kamu telah melarikan diri dari Sekte Due selama bertahun-tahun. Aku yakin kamu tidak ingin dengan mudah kehilangan hidup bahagia seperti itu, bukan?" ucap Tuan Aula ketiga. "Siapa kamu sebenarnya?" ucap Yudu. "Hantu tua Yudu, jangan bilang padaku bahwa kamu tidak tahu siapa aku. Aku adalah Tuan Aula dari Sekte Kuil Hantu. Dibandingkan dengan Sekte Due-mu, Sekte Kuil Hantuku jelas lebih baik. Demi meningkatkan tubuh racun yang menyedihkan dan membiarkanmu memiliki tubuh racun yang asli, kamu sebenarnya ingin dengan paksa melahap gadis suci sekte tersebut. Metode seperti itu tidak kalah dengan yang dilakukan oleh Sekte Kuil Hantu milikku. Hehehe," ucap Tuan Aula ketiga. Aku telah memutuskan hubunganku dengan Sekte Due. Apa hubungannya masalah Sekte Due denganku? Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jika tidak ada apa-apa, jangan libatkan diriku yang tua ini. Aku adalah orang yang akan segera mati. Bisa hidup dengan umur panjang sudah cukup bagiku, ucap Yudu. Tuan Aula ketiga tertawa sinis saat mendengar ini. Itu benar. Kamu yang kekuatannya bukan origin suci yang agung, memang tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisi spiritualmu. Meskipun ada 3 makhluk hidup di sini, kekuatan mereka pada akhirnya tidak cukup untuk menampung rohmu, ucap Tuan Aula ketiga. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Cahaya gelap yang suram muncul jauh di dalam mata Yudu. Ada juga ketakutan yang terkandung di dalamnya. Siapa yang tidak takut mati? Bukankah jika itu adalah Yudu, monster tua yang telah hidup entah berapa tahun? Jika dia bisa bertahan hidup, dia Yudu pasti tidak akan berpikir untuk menghadapi kematian. Tuan Aula ketiga juga telah melihat ketakutan kecil ini jauh di dalam hati Yudu. Oleh karena itu dia berbicara sedemikian rupa untuk membangkitkan harapan hidup di hati Yudu. "Kamu ingin aku bergandengan tangan denganmu untuk menangani masalah ini bersama-sama?" ucap Yudu dengan paksa menekan emosi di dalam hatinya. Saudara Yudu memang pantas menjadi orang yang sudah berumur panjang. Inilah yang sebenarnya aku pikirkan dalam hati, ucap Tuan Aula ketiga. Yudu sudah benar-benar tersihir oleh Tuan Aula ketiga dengan kata-kata ini. Meski hatinya masih waspada, dia tidak berdaya menghadapi Tuan Aula ketiga dengan kondisinya saat ini. Semua ini jelas berada dalam kendali Tuan Aula ketiga. Hal-hal yang terjadi di antara mereka berdua mungkin tampak memakan waktu lama. Namun seorang Dodi dapat dengan bebas menggunakan waktu berapapun. Beberapa tarikan nafas sudah cukup bagi mereka untuk melakukan banyak hal. Setelah keduanya menyelesaikan diskusi mereka, Tuan Aula ketiga kembali memusatkan perhatiannya pada Xiaoyan. Matanya menyipit dan ekspresi tegas melintas di matanya. "Kaisar Api Xiaoyan, hahaha, sekarang coba dan terima serangan dariku. Wilayah roh berat, bangkitlah untukku," teriak Tuan Aula ketiga. Lapisan kegelapan seperti tinta hitam pekat datang menekan tubuh Xiaoyan yang ditutupi oleh lautan api. Dalam sekejap, domain api yang diciptakan Xiaoyan dengan api surgawi dengan paksa didorong mundur, seolah-olah telah menyusut. Itu hanya berhenti ketika jaraknya 1000 kaki dari tubuh Xiaoyan.
Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihat ini. Wilayah roh berat ini sebenarnya sangat kuat. Bahkan dengan dukungan domain api, Xiaoyan masih merasakan gaya gravitasi yang sangat kuat menekan tubuhnya, menyebabkan aura Xiaoyan menjadi sedikit lebih berat. Ketika Tuan Aula ketiga melihat ini, sudut mulutnya menyeringai di balik topeng. Tubuhnya bergerak dan dia mundur 100 langkah. Dia mengangkat kedua tangannya di depan dadanya, dan segel di tangannya berubah dengan cepat. Ruang di depan Tuan Aula ketiga berputar, dan kegelapan pekat muncul di hadapannya. Tanpa ragu-ragu, Tuan Aula ketiga terjun ke dalamnya. Seketika dalam jangkauan kekuatan spiritual Xiaoyan, semua aura Tuan Aula ketiga menghilang seketika. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Ini sangat aneh. Ekspresi Xiaoyan berubah. Dia tidak menyangka Tuan Aula ketiga mempunyai tipuan seperti itu. Dalam hal ini akan jauh lebih sulit menghadapinya. Saat Xiaoyan hendak bergerak, ruang di sampingnya melonjak. Riak seperti gelombang menyebar dari ruang di samping Xiaoyan. Segera telapak tangan tiba-tiba terbanting dengan kejam ke arah kepala Xiaoyan. Xiaoyan awalnya terkejut dengan serangan mendadak ini, tapi dia dengan cepat bereaksi. Saat tubuhnya mundur, dia juga membanting telapak tangannya dengan keras. Pada saat tabrakan, kekuatan besar ditransmisikan dari telapak tangan Xiaoyan, memaksa Xiaoyan mundur setengah langkah. Di sisi lain telapak tangan Xiaoyan terhempas ke udara, tapi tidak mengenai apapun. Apa sebenarnya benda ini? Ini sebenarnya sangat kuat, ucap terkejut Xiaoyan. Serangannya tidak hanya gagal, tapi dia juga menderita kerugian tersembunyi. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa sangat takut di dalam hatinya. Namun meskipun dia takut, Xiaoyan juga memahami dalam hatinya bahwa Tuan Aula ketiga tidak akan bisa bertahan lama mengingat kondisinya saat ini. Kalau tidak, dia akan menggunakan metode ini sejak awal. Setelah mengambil keputusan, Xiaoyan juga mencurahkan seluruh kekuatan spiritualnya, membungkusnya dalam radius 100 kaki di sekelilingnya. Hanya dengan cara ini, Xiaoyan dapat bereaksi secepat mungkin ketika bahaya mendekat. Dengan suara Ci, tubuh Xiaoyan langsung berbalik. Telapak tangannya terbanting dengan keras ke arah ruang bergejolak di belakangnya. Telapak musim semi kuning. Teriak Xiaoyan, melemparkan telapak tangannya ke depan dan ruang bergejolak itu langsung berhenti. Segera ia berguncang beberapa kali sebelum ketenangannya pulih. Xiaoyan di sisi lain terus mengamati dengan cermat ruang di sekitarnya sambil menunggu Tuan Aula ketiga muncul. Bang! Serangan diam-diam muncul lagi. Tiba-tiba ruang di atas kepala Xiaoyan menjadi terdistorsi. Telapak tangan raksasa yang menjulang tinggi muncul dari sana. Itu membawa aura mengesankan yang bisa menutupi langit saat menekan Xiaoyan. Kekuatan telapak tangannya begitu besar sehingga tubuh Xiaoyan sulit bergerak seperti patung batu. Namun bagaimana Xiaoyan bisa membiarkan dirinya diinjak-injak? Doge di tubuhnya tiba-tiba meletus. Kekuatan api surgawi langsung menyebar. Api surgawi yang terbakar langsung melilit Xiaoyan, membentuk kumpulan api yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran yang sama dalam jarak 1000 kaki dari Xiaoyan. Segera setelah itu di bawah pemikiran Xiaoyan, kumpulan api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkedip. Mereka langsung berubah menjadi pilar api yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke langit. Aura mereka bagaikan pelangi saat mereka berusaha mematahkan telapak tangan raksasa itu. Tuan Aula ketiga jelas sangat takut dengan api surgawi milik Xiaoyan. Oleh karena itu dia mengungkapkan tubuhnya dari wilayah roh barat. Dia muncul di atas telapak tangan besar itu. Kekuatan besar di bawah kakinya bergetar. Kecepatan telapak tangan raksasa itu yang dengan cepat dibanting ke bawah menjadi sedikit lebih cepat. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan pilar api yang tak terhitung jumlahnya. Badai yang liar dan ganas langsung menyapu seluruh langit, menyebabkan daratan dalam radius 10.000 mil tertutup lapisan kabut. Langit yang semula cerah juga berubah menjadi gelap saat ini. Pilar api yang tak terhitung jumlahnya yang mencapai langit masih berdiri dengan bangga di langit dalam wilayah roh berat. Mereka masing-masing menempati sebidang tanah dengan pohon palem yang sangat besar, berdiri sejajar di depannya. Tuan Aula ketiga jelas sangat tidak puas dengan hal ini. Bahkan setelah menggunakan penindasan wilayah roh berat, dia masih tidak dapat dengan cepat menghabisi Xiaoyan. Jika berita ini tersebar, reputasinya sebagai Tuan Aula kemungkinan besar akan menjadi bahan tertawaan. Sambil mendengus dingin, Tuan Aula ketiga tiba-tiba melambaikan tangannya. Segel di tangannya berubah dengan cepat. Segera setelah itu terlihat bahwa wilayah roh berat yang meliputi seluruh dunia itu menyusut dengan cepat pada saat ini. Kekuatan di dalamnya secara alami menumpuk. Setelah Tuan Aula ketiga menyelesaikan semua ini, ekspresi Xiaoyan menjadi sangat suram. Pada saat ini sangat sulit bagi Xiaoyan untuk menggerakkan satu jari pun. Bahkan pilar api yang mencapai langit sepertinya ditekan dengan kuat oleh gravitasi yang sangat menakutkan ini.
orang bisa membayangkan kekuatan sebenarnya dari wilayah Robrat. Otot-otot di sekujur tubuh Xiaoyan menegang. Keturunan naga punik di tubuhnya terus beredar. Armor kuno naga punik dan badan kaca King Kong sekali lagi ditampilkan. Meski begitu, Xiaoyan masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan wilayah Robrat. Di langit saat ini, pilar api yang tak terhitung jumlahnya telah terus-menerus ditekan oleh tangan besar itu. Kemungkinan besar Xiaoyan akan segera menjadi mangsa berikutnya. Api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba menyapu seluruh tubuhnya. Segera ia menyusut ke tengah pusaran di dalam tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi penampilan seorang lelaki tua. Wajah lelaki tua itu kemerahan. Rambut panjangnya dengan berbagai warna adalah yang paling menarik perhatian. Rambut panjangnya sebenarnya terbagi menjadi 21 warna berbeda. Penampilan lelaki tua ini adalah penampilan Dewa Kuno Tousei. Namun lelaki tua ini hanya terbentuk dari kaisar api saat ini. Dia bukanlah Dewa Kuno Tousei yang sebenarnya. Cahaya api cemerlang tiba-tiba keluar di dalam mata Xiaoyan saat lelaki tua itu kembali ke posisinya. Pembuluh darah di dahinya menonjol dengan cepat. Tubuhnya yang kuat sekali lagi tumbuh beberapa kaki. Seluruh tubuhnya bergetar saat raungan ledakan keluar dari mulut Xiaoyan ke arah langit. Penggabungan api surgawi. Badan api pemusnahan. Aktif, teriak Xiaoyan. Suaranya baru saja terdengar ketika mata Dewa Kuno Tousei yang sedang tertutup rapat di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Cahaya yang luas dan perkasa membumbung ke langit. Dalam sekejap, itu sepenuhnya menyatu dengan Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan yang tumbuh 1000 kaki dari badan kaca King Kong sekali lagi membengkak. Gelombang kekuatan api yang menakutkan tiba-tiba menyapu dari dalam tubuh Xiaoyan, menyebabkan tubuh besarnya langsung berubah menjadi orang yang benar-benar terbakar. Api surgawi yang membakar langit terus menyapu keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Domain api yang diaglomerasi dari api surgawi tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan. Wilayah Robrat yang telah menyusut beberapa kali mengeluarkan suara ledakan saat diledakkan secara paksa. Domain api yang mengeluarkan suhu tinggi langsung tersapu seperti air banjir. Api hati yang jatuh, api teratai iblis pemurnian, bakar untukku, teriak Xiaoyan. Raungan seperti guntur menggelegar keluar dari mulut Xiaoyan, menyebabkan seluruh tempat bergetar tanpa henti. Tangan kanan Xiaoyan tiba-tiba melambai. Segera dia mengepalkannya dengan kekuatan besar. Api surgawi mengalir keluar dari celah kepalan tangannya seperti air mengalir. Segera lengan kanan Xiaoyan sekali lagi bergetar. Kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong. Api surgawi yang tak ada habisnya melesat keluar dari bawah kaki Xiaoyan. Itu masuk jauh ke dalam tanah dan menghilang. Tubuh besar Xiaoyan meminjam kekuatan ini dan tiba-tiba menyerang telapak tangan besar itu. Hanya dalam sekejap, dia sudah sampai di bawah telapak tangan besar. Tinju Xiaoyan terlempar keluar. Tinju ini diselimuti api surgawi yang menakutkan yang dapat membakar udara kosong. Teratai api iblis pemurnian dan api hati jatuh yang melilit tubuh Xiaoyan dengan mudah memurnikan kabut hitam di sekelilingnya. Namun gerakan Xiaoyan tidak berhenti. Bahkan sebelum tinjunya mendarat, pukulan lain sudah dilontarkan. Itu dengan keras menabrak telapak tangan besar yang menutupi sinar matahari. Aura menakutkan menyebabkan seluruh langit bergetar berulang kali. Ia memiliki momentum untuk menghancurkan langit. Api teratai Buddha marah, menggumpal, teriak Xiaoyan. Tangan kanannya tiba-tiba melambai. Segera dia mengepalkannya ke udara. Ketika dia membukanya sekali lagi, teratai api 3 warna yang indah telah muncul di telapak tangan Xiaoyan. Tanpa ragu-ragu, telapak tangan Xiaoyan terlempar dengan keras. Tempat di mana angin malam lewat, sepenuhnya dimurnikan oleh api hati jatuh dan teratai api iblis pemurnian. Bahkan ketika Xiaoyan mengirimkan api teratai Buddha marah ke telapak tangannya, dia tidak berhenti sedikit pun. Tubuh Xiaoyan berkelebat dan dia dengan eksplosif mundur 100 langkah. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara gemuruh panjang ke arah langit. Setelah suara gemuruh yang panjang, seluruh tempat itu segera dibungkus oleh kekuatan hisab yang liar dan keras. Kabut hitam tak berujung ditelan sepenuhnya oleh Xiaoyan ke dalam tubuhnya. Bahkan sebagian dari telapak tangan besar yang mencapai langit ditelan dan dimurnikan oleh Xiaoyan. Wajah Tuan Aula ketiga acuh tak acuh menghadapi semua ini. Dia secara alami tahu bahwa tidak mungkin mengandalkan telapak tangan ini untuk menaklukkan Xiaoyan. Namun ini bukanlah tujuannya. Oleh karena itu dia tidak akan menghentikan Xiaoyan melakukan apapun yang dia inginkan. Yang diinginkan Tuan Aula ketiga adalah menguras tenaga Xiaoyan. Lagi pula bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk sepenuhnya mengalahkan Xiaoyan yang kuat. Namun hal yang membuat Tuan Aula ketiga terkejut adalah ini pertama kalinya dia melihat teknik rahasia semacam ini yang digunakan Xiaoyan. Ia bahkan mampu secara paksa meningkatkan kekuatan ahli Dodi sebanyak itu. Teknik rahasia semacam ini bisa dibilang menakutkan.
Meskipun Tuan Aula ketiga tergoda, dia tidak bodoh. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa mustahil menggunakan teknik rahasia semacam ini tanpa dukungan banyak api surgawi. Sesaat kemudian cahaya gelap pada telapak tangan besar yang menutupi sinar matahari di bawah kaki Tuan Aula ketiga telah menjadi sangat redup. Kemungkinan energi di dalamnya telah sepenuhnya ditelan dan dimurnikan oleh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergetar di udara. Kakinya sekali lagi dengan keras menginjak udara kosong. Tubuhnya bersinar dan menghancurkan telapak tangan besar itu, mengubahnya menjadi titik cahaya yang menembus langit. Segera setelah itu tinju Xiaoyan langsung mengenai wajah Tuan Aula ketiga, berniat membunuhnya dalam satu pukulan. Xiaoyan menyadari bahwa waktu dia dapat mempertahankan badan api pemusnahan hampir habis. Jika dia tidak dapat dengan cepat menghabisi Tuan Aula ketiga selama periode waktu ini, kemungkinan besar dia akan meninggalkan banyak masalah di masa depan. Tinju Xiaoyan menembus udara kosong. Meskipun jaraknya sangat jauh, angin yang berkobar masih menyebabkan Tuan Aula ketiga merasakan panas yang membara di sekujur tubuhnya. Sehubungan dengan hal ini, Tuan Aula ketiga tentu tidak berani meremehkannya. Tepat ketika Xiaoyan berada dalam jarak 100 kaki dari Tuan Aula ketiga, ekspresi kejam tiba-tiba melintas di matanya. Dia dengan keras menginjak udara kosong dan gravitasi yang sangat menakutkan tiba-tiba menekan kepala Xiaoyan. Pada saat yang sama, cahaya yang dalam dan gelap melintas di bawah kaki Xiaoyan, menyebabkan tubuh badan api Xiaoyan tiba-tiba terpaku di udara kosong. Tidak mampu bergerak sedikit pun. Tubuh besarnya pun langsung kembali ke bentuk aslinya. Jubah panjang di bagian atas di tubuhnya benar-benar hancur, memperlihatkan tubuh putihnya yang menarik perhatian dalam kegelapan ini. Hal ini terutama terjadi ketika ada leontin giok berongga berwarna hijau di depan dada Xiaoyan. Itu adalah hadiah yang diberikan Lian kepada Xiaoyan sebelum dia meninggalkan kota Qingyang. Dia mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya hal peninggalan neneknya. Hantu tua Yudu, kalau kamu tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Ucap Tuan Aula ketiga tiba-tiba mengeluarkan suara keras pada saat ini. Tidak sulit untuk mendengar bahwa bahkan Tuan Aula ketiga pun merasa cemas dalam suaranya. Dari kelihatannya, dia tidak sesantai yang terlihat sebelumnya ketika dia dengan paksa menekan Xiaoyan. Ketika hantu Tuan Yudu mendengar ini, kilatan langsung muncul di dalam matanya. Tubuhnya berkelebat dan dia sudah muncul di antara Xiaoyan dan Tuan Aula ketiga. Tubuhnya yang agak ilusi membuat Yudu tampak semakin lemah saat ini. Namun matanya masih berkedip-kedip dengan cahaya gembira. Hati Yudu secara alami sangat bersemangat jika dia bisa membunuh Xiaoyan. Selain dia dapat memulihkan tubuh fisiknya, dia juga bisa dikatakan membalas dendam atas tubuh fisiknya. Sudut mulut Yudu tanpa sadar memperlihatkan senyuman kejam saat dia berdiri di depan Xiaoyan. Segera matanya menyapu dan berhenti sejenak sebelum tertuju pada leontin giok. Melihat ini, mata Yudu tiba-tiba membelalak. Ekspresi ketidakpercayaan muncul jauh di dalam pupil matanya. Butuh waktu lama sebelum mata Yudu beralih dari leontin giok itu dengan susah payah. Dia memandang Xiaoyan dan berteriak dengan keras. Katakan padaku di mana gadis itu berada. Selama kamu mengatakannya, aku dapat menjamin akan meninggalkanmu dengan secercah jiwamu. Ucap Yudu menatap tajam ke arah Xiaoyan. Keserakahan yang tak ada habisnya terungkap di matanya. Ekspresinya tampak agak ganas. Wajah aslinya yang rusak membuat seseorang merasa lebih ketakutan saat ini. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Yudu. Dia berpikir dalam hatinya, apakah hantu tua Yudu ini bertanya padaku tentang Lian Mungkinkah tubuh racun sedih Lian ada hubungannya dengan sekte Due? Perubahan ekspresi wajah Xiaoyan secara alami ditangkap oleh Yudu. Saat melihat ekspresi Xiaoyan, dia semakin yakin kalau Xiaoyan yang ada di depannya mengetahui keberadaan gadis kecil yang dia cari selama ini. Senyum dingin tanpa sadar muncul di sudut mulutnya. Itu terlihat sangat aneh dan menyeramkan. Setelah itu dia perlahan mengangkat telapak tangannya yang sedikit transparan dan tiba-tiba melambaikannya. Telapak tangannya yang berubah menjadi cakar dan berdiri tegak di depan Xiaoyan. Kelima jarinya yang keriput namun sangat tajam menyebabkan retakan kecil muncul di wajah Xiaoyan. Tetesan darah merah cerah menyebar. Setelah melihat pemandangan ini, ketua aula ketiga yang berdiri di belakang Yudu tidak bisa menahan cemberut. Apa yang dikatakan Yudu sebelumnya secara alami jatuh ke telinga tuan aula ketiga. Namun ketua aula ketiga tidak memiliki kesan apapun terhadap gadis kecil yang disebutkan oleh Yudu. Bagaimanapun, sejak Xiaoyan datang ke benua Yuanwu, dia terus-menerus dikejar oleh tuan aula ketiga dan yang lainnya. Jika ada gadis kecil yang menarik perhatian di sisinya, mereka para kuil hantu pasti tahu. Namun pemandangan hari ini membuatnya berulang kali merenung. Dia tidak menyangka Yudu masih menyembunyikan sesuatu darinya dan bahkan ingin diam-diam bersekongkol melawannya. Orang ini benar-benar punya motif yang tak terduga.
Namun setelah Tuan Aula ketiga menyadari keserakahan di mata Yudu, ekspresi keraguannya segera berubah seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Pandangan aneh tanpa sadar melintas di matanya saat dia melihat Sioyan. Hehehe, bagaimana? Selama kamu memberitahu lelaki tua ini di mana gadis kecil itu berada sekarang, lelaki tua ini akan meninggalkan secercah esensi jiwa untukmu hari ini. Kesalahpahaman antara kami berdua hari ini juga akan berakhir di sini. Aku akan menempuh jalanku sendiri dan kamu akan menempuh jalanmu sendiri. Di masa depan, kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain, ucap Yudu. Hati Sioyan tanpa sadar bergetar sedikit saat dia merasakan aura berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya di depannya. Dia secara alami tidak akan mengungkapkan masalah tentang Lian Er. Fakta bahwa Sioyan mampu tumbuh sedemikian rupa berarti pengalamannya sebanding dengan beberapa iblis tua yang asli. Di mata Sioyan, kata-kata yang keluar dari mulut hantu tua Yudu sudah penuh dengan celah. Meninggalkan seutas jiwanya tidak berbeda dengan membunuhnya secara langsung. Paling-paling itu hanya akan memungkinkan dia untuk berjuang di dunia ini lebih lama lagi. Orang ini pasti tidak akan memberinya kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup. Mungkin tindakan Yudu bahkan lebih kejam daripada membunuhnya secara langsung. Dengan kepribadian Sioyan, bagaimana mungkin dia bisa tunduk pada hal seperti itu? Dia lebih suka menjadi orang yang berjiwa heroik daripada pengecut saat menghadapi bencana besar. Dia tidak takut mati. Inilah alasan sebenarnya mengapa Sioyan bisa tumbuh sedemikian rupa. Dengan pemikiran ini, semangat kepahlawanan muncul di hati Sioyan. Aura di matanya mengeras, dan kilatan terlintas di matanya. Tatapannya pada hantu tua Yudu menjadi semakin tajam. Matanya berkilat, dan retakan di sudut matanya yang menyebabkan sudut mata Sioyan bergetar tanpa sadar. Meski pemandangan ini tidak dianggap mencolok, namun tetap terpantul di mata hantu tua Yudu. Segera Yudu mengeluarkan tawa dingin saat berkata, "Sudah kuduga, semakin kuat seseorang, semakin takut mati. Selama nyawamu jatuh ke tangan orang tua ini hari ini, aku akan melihat apakah kamu mau menjelaskan dirimu sendiri dengan patuh," ucap Yudu. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan kekuatan spiritual yang kuat di tubuhnya sekali lagi berkumpul di antara jari-jarinya. Aura yang tajam melonjak sekali lagi. Kali ini fitur wajah Sioyan menjadi sedikit terdistorsi karena kekuatan ini. "Kaisar Api Sioyan, aku ingin tahu apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang. Selama kamu bisa memberitahuku di mana gadis kecil itu sekarang, aku jamin jiwamu tidak akan hancur hari ini. Aku akan mengizinkanmu mendapatkan kembali tubuh fisikmu," ucap Yudu. Matanya tiba-tiba menjadi tajam. Dia melambaikan tangannya, dan ruang di depan Sioyan langsung runtuh. Kekosongan yang gelap gulita dan tak berujung memberi seseorang perasaan sedap di lahap. Seolah-olah begitu seseorang masuk, dia tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Ekspresi Sioyan tanpa sadar berubah saat dia melihat ini. Pada saat ini dia sedang ditekan oleh kekuatan penuh Tuan Aula ketiga, dan kekuatan wilayah roh berat mengalir deras. Bahkan Sioyan akan kesulitan membalikan keadaan. Jika Yudu benar-benar menyerangnya, kemungkinan besar dia akan benar-benar mengambil langkah menuju pintu hidup dan mati hari ini. Hantu tua Yudu cukup puas dengan perubahan ekspresi Sioyan. Yang ingin dia lihat adalah ekspresi ketakutan di wajah Sioyan. Selama ini masalahnya, dia akan merasa lebih nyaman menggoda Sioyan. Dia ingin Sioyan kehilangan semua martabat yang dimiliki sebagai seorang kaisar api. Hati Sioyan berangsur-angsur menjadi tenang menanggapi hal ini. Sepertinya hantu tua Yudu hanya ingin mempermainkannya. Namun bagaimana Sioyan bisa dimanipulasi oleh orang lain? Ekspresinya segera berubah menjadi senyum dingin saat berkata, "Sepertinya kamu tidak berani membunuhku," ucap Sioyan. "Ho!" Ekspresi hantu tua Yudu sedikit berubah, dan dia mendengus dingin. Tangannya yang keriput mencengkeram leher Sioyan, dan tiba-tiba dia mengencangkan cengkeramannya. Wajah Sioyan sudah memerah karena sesak napas. Namun ekspresinya saat melihat Yudu masih tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Huh!" Sambil mendengus dingin, hantu tua Yudu melonggarkan cengkeramannya dan melepaskannya dari leher Sioyan. "Kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani menggunakan ini untuk memprovokasi orang tua ini," ucap Yudu. Sioyan tersenyum saat mendengar ini. Dia terbatuk dan terengah-engah beberapa saat. Wajahnya yang memerah perlahan memudar. Dia mengabaikan kata-kata dingin hantu tua Yudu, dan matanya menatap lurus ke arah hantu Tuan Yudu. "Karena kamu ingin mendapatkan sesuatu dariku, tentu saja aku bisa memintamu melakukan sesuatu untukku. Bukankah begitu?" ucap Sioyan. Hantu tua Yudu menyipitkan matanya. Dia secara alami mengerti mengapa Sioyan mengucapkan kata-kata ini. Pada saat ini dia berada di bawah kendali wilayah roh barat. Alasan kenapa dia mengucapkan kata-kata ini adalah karena dia ingin dia menyerang Tuan Aula ketiga di belakangnya.
Saat Tuan Aula ketiga mendengar kata-kata Xiaoyan, dia merasa sedikit terkejut. Ekspresi wajahnya juga menjadi jelek. Apakah hantu tua Yudu ini benar-benar berani menyerangnya? Hantu tua Yudu, Xiaoyan adalah musuh besar kami berdua. Pada saat ini aku telah menahannya dengan susah payah. Jika kamu berubah pikiran saat ini, kemungkinan besar kita berdua akan kehilangan kehidupan lama kita di sini hari ini, ucap Tuan Aula ketiga. Pada saat kritis ini, Ketua Aula ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada hantu tua Yudu. Berharap dia bisa menyerang Xiaoyan terlebih dahulu. Lagi pula dia tidak ingin rencananya membunuh dua burung dengan satu batu dihancurkan oleh Xiaoyan. Ketika hantu tua Yudu mendengar kata-kata Tuan Aula ketiga, hatinya sedikit bergerak. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan bertarung Xiaoyan. Lupakan dirinya yang sekarang. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia pasti tidak akan menjadi tandingannya. Sekarang dia tentu saja tidak ingin melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Namun Leontin giok di dada Xiaoyan benar-benar menggodanya. Orang lain mungkin tidak tahu tentang gadis kecil itu, tapi dia adalah seorang yang berasal dari sekte Due. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Gadis kecil itu akan membuatnya menjadi orang yang benar-benar kuat. Pada saat itu lupakan sekte Due. Kemungkinan besar, bahkan faksi terkuat pun harus berpikir dua kali sebelum menghadapinya. Satu sisi adalah kehidupan, dan di sisi lainnya adalah kekuatan. Seseorang tidak dapat memiliki ikan dan cakar beruang sekaligus. Hari ini dia hanya bisa memilih satu. Hantu tua Yudo menyibitkan matanya saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Segera dia melirik ke arah Tuan Aula ketiga dari sudut matanya. Jika salah satu dari dua orang ini bertahan, mereka pasti akan menjadi ancaman besar baginya. Jika dia ingin hidup, maka dua orang di sampingnya harus mati hari ini. Pandangan kejam melintas di kedalaman matanya. Dua dodi yang kuat sedang terluka parah. Baginya ini adalah semacam kesempatan. Seseorang tidak dapat memiliki ikan dan cakar beruang sekaligus kan? Hari ini lelaki tua ini ingin melihat apakah aku dapat memiliki keduanya, ucap Yudu menatap Xiaoyan dengan ekspresi menyedihkan. Setelah itu dia menggunakan sudut matanya untuk menatap Tuan Aula ketiga di belakangnya. Hantu tua Yudu menjilat bibirnya yang kering dengan sikap haus darah dan mencibir pada Xiaoyan. Kaisar Api Xiaoyan, maafkan aku, tapi lelaki tua ini tetap memilih untuk hidup. Lagi pula tanpa kehidupan, apa gunanya kekuatan? Ucap hantu tua Yudu. Ekspresi wajah Xiaoyan sudah menjadi serius. Hantu tua Yudu ini jelas bermaksud membunuhnya. Ketika ketua aula ketiga yang berdiri di belakang hantu tua Yudu mendengar kata-kata itu, dia tanpa sadar tertawa dingin di dalam hatinya. Selama Xiaoyan dikalahkan, tidak ada seorang pun di kota Yanluo yang mampu melawannya hari ini. Di sisi lain, tanpa menunggu Xiaoyan bergerak, jari menakutkan hantu tua Yudu menunjuk ke titik di antara alis Xiaoyan. Di saat yang sama, teriakan yang agak serak keluar dari mulutnya. Jari racun! Teriak hantu tua Yudu. Saat dia berteriak, telapak tangan yang layu tiba-tiba menghantam dada Tuan Aula ketiga di belakangnya. Telapak tangan yang tampak biasa ini menyebabkan seluruh dunia berguncang saat dilepaskan. Dalam sekejap, ruang kosong itu hancur dan area dalam radius 100 mil di sekitar mereka bertiga berubah menjadi ketiadaan. Kejutan Eli Dodi memang sangat kuat. Meski tubuhnya terluka parah, dia masih mampu menarik kekuatan dunia. Dia memang layak disebut ahli puncak sejati di benua ini. Ekspresi Tuan Aula ketiga telah berubah menjadi terkejut saat telapak tangan itu mengenainya. Dia tidak menyangka hantu tua Yudu benar-benar berani menyerangnya. Namun kesempatan itu telah berlalu dan sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun. Selain itu, dengan kendali wilayah roh berat, semakin mustahil baginya untuk menghindar. Oleh karena itu, dia hanya bisa berdiri dan menyaksikan serangan itu datang. Hanya dalam sekejap, jari hantu tua Yudu yang menjulang tinggi telah tiba di depan Xiaoyan. Angin kencang dan ganas menyebabkan rambut panjang Xiaoyan menari terus-menerus. Xiaoyan juga tanpa sadar menutup matanya, seolah sedang menunggu kematian tiba. Apakah ini benar-benar menjadi akhir dari jalanku? Leluhur Xiao Xuan, Sun Er, Cailin, aku tidak pernah menyangka bahwa aku harus meninggalkan kalian semua sepenuhnya begitu tiba di dunia yang aneh ini. Gumam Xiaoyan. Pada saat ini kepahitan tanpa sadar melonjak ke dalam hati Xiaoyan. Keengganan untuk berpisah dengan Sun Er dan Cailin di dalam hatinya yang tak terlukiskan. Selain itu, dia merasa bersalah kepada Xiao Xuan. Bang! Suara ledakan muncul. Dua sosok terbang keluar dari kegelapan pekat di langit. Segera setelah itu mereka menabrak jurang tak berujung dan sosok mereka menghilang. Di atas cakrawala, dalam kehampaan yang tak berujung, dua sosok terbang dengan suara keras. Mereka saling bersilangan di udara, lalu terjun ke jurang yang luas dan tak berujung. Sosok mereka menghilang dalam sekejap. Dalam kehampaan, lingkaran riak api putih menyebar. Kemanapun ia melewatinya,
Bahkan kehampaan yang tak ada habisnya pun gemetar. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya itu. Seorang pria muda penuh luka berdiri di tengah riak api. Darah segar menutupi tubuhnya saat dia berdiri di ruang kosong dengan linglung. Ekspresi wajahnya sedikit kusam karena perubahan mendadak yang tidak terduga ini. Hanya setelah belasan nafas kemudian, mata pria itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang karena selamat dari bencana. "Kutua, kamu sebenarnya campur tangan. Namun bukankah kamu bilang tidak akan membantuku?" ucap terkejut Xiaoyan. Pria ini ternyata adalah Xiaoyan yang baru saja akan terkena jari racun milik hantu tua Yudu. Jika jari itu mengenainya, jiwa Xiaoyan akan hancur dan dia akan lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Namun dari kelihatannya, sepertinya Guyo telah menyelamatkannya. Sebelum Xiaoyan dapat berbicara, Guyo mengambil alih tubuhnya. Dia mengerutkan bibirnya dan mendengus pelan. Nada suaranya aneh saat dia berbicara. "Bocah, jangan terlalu senang. Aku tidak ingin menyelamatkanmu. Namun aku yang tua ini menganggap orang dengan wajah rusak tadi benar-benar merusak moodku. Oleh karena itu aku turun tangan untuk memberinya pelajaran," ucap Gutua. Xiaoyan merasakan kehangatan di hatinya saat mendengar ini. Kata-kata ini hanyalah alasan untuk dirinya sendiri. "Gutua, terima kasih banyak," ucap Xiaoyan. Setelah itu dia tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya dia mengalihkan pandangannya ke jurang tak berujung di bawahnya. Meskipun serangan Guyo sangat kuat, tujuannya bukanlah untuk membunuh hantu tua Yudu. Sebaliknya itu adalah untuk mengirimnya terbang. Lagi pula dia pasti tidak akan melanggar perintah Dewa Kuno Tose. Dengan serangan kuat Guyo, wilayah roh berat yang dengan kejam menekan Xiaoyan dipatahkan oleh api pendingin tulang. Di hadapan kekuatan Guyo, wilayah roh berat yang menurut Xiaoyan sangat menyusahkan hanyalah mainan yang bisa dihancurkan dalam sekejap mata. Pada saat ini sosok hantu tua Yudu dan Tuan Aula ketiga tertahan di kehampaan hitam pekat dengan susah payah di bawah jurang tak berujung. Tubuh hantu tua Yudu yang terus berubah menjadi ilusi tampak seolah-olah tidak ada setelah terkena api dingin tulang milik Guyo. Jika bukan karena lapisan cahaya neon redup di permukaan tubuhnya dan kegelapan tak berujung, kemungkinan besar seseorang tidak akan bisa melihat tubuhnya. Meskipun kondisi Tuan Aula ketiga sedikit lebih baik dibandingkan dengan hantu Tuan Yudu, jelas dia juga terluka parah. Jubah hitamnya telah diubah menjadi ketiadaan oleh api dingin tulang. Kabut hitam pekat yang menyelimuti tubuhnya juga menjadi gelap saat ini. Samar-samar bisa terlihat tubuh kurus seperti mayat di dalamnya. Topeng aneh yang menutupi wajahnya juga telah menghilang, memperlihatkan wajah seperti tulang. Sepasang mata tua yang teduh sepertinya tertanam di dalam rongga matanya, dan wajah kurusnya tampak seperti hanya sepotong tengkorak yang tersisa. Apa itu tadi? Apakah api surgawi Xiaoyan meletus? Atau apakah dia menggunakan teratai api Buddha itu? Ucap Tuan Aula ketiga menatap tajam ke ruang kosong di hadapannya. Kemarahan yang mengerikan di dalam hatinya menyebabkan ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi. Tangan keriput Tuan Aula ketiga mengusap sudut dagunya. Ada luka yang dalam di bagian itu. Begitu dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Namun Tuan Aula ketiga melakukan yang terbaik untuk menekannya. "Hantu tua Yudu, kamu bajingan tua benar-benar berani membuat rencana melawanku. Kamu sudah menyebabkanku berakhir dalam keadaan seperti ini. Hari ini aku pasti akan menangkap kalian berdua, meskipun aku harus menggunakan semua yang kumiliki. Sekarang aku akan mengizinkanmu menyaksikan apa itu metode gerbang kuil hantu," teriak Tuan Aula ketiga. Wajah hantu tua Yudu tampak muram saat dia melihat ke arah Tuan Aula ketiga di depannya. Kenapa? Apakah kamu ingin berurusan denganku?" ucap hantu tua Yudu dengan waspada memperhatikan Tuan Aula ketiga. "Kenapa? Kamu baru saja melancarkan serangan diam-diam terhadapku dan sekarang kamu ingin mencuci tanganmu dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa," ucap Tuan Aula ketiga. Hantu tua Yudo tertawa dingin saat mendengar ini. Dia sudah mengira Tuan Aula ketiga akan mengatakan hal seperti itu. "Hahaha, karena kamu juga punya motif tersembunyi terhadap diriku yang tua ini, bukan tidak mungkin aku akan memberimu peringatan terlebih dulu," ucap hantu tua Yudo. "Peringatan? Sungguh peringatan yang bagus. Karena kamu ingin mengatakan bahwa aku memiliki motif tersembunyi terhadapmu, aku akan membiarkanmu melihat motif tersembunyi seperti apa yang aku miliki untukmu hari ini," ucap Tuan Aula ketiga. Setelah suaranya terdengar, Tuan Aula ketiga telah menyerap kabut hitam yang tertinggal di sekitar tubuhnya ke dalam tubuhnya. Segera setelah itu dia meletakkan tangannya yang keriput di depan dadanya. Telapak tangannya bergerak cepat dan banyak segel rumit dengan cepat terbentuk. Lingkaran riak tak terlihat terbentuk di ruang di depannya. Saat hantu tua Yudo melihat ini, wajah awalnya yang serius langsung berubah menjadi pucat. Dia memandang Tuan Aula ketiga seolah-olah dia telah melihat Raja Neraka. Dia sangat ketakutan.
Mungkin orang lain tidak mengetahui jurus yang digunakan oleh Tuan Aula ketiga saat ini. Tapi Yudu adalah seseorang yang berasal dari faksi di wilayah tengah. Dia secara alami sangat jelas tentang teknik rahasia sebuah faksi di wilayah tengah. Keterampilan melahap roh adalah metode tercela dari sekte kuil hantu. Karakteristik terbesarnya adalah ia dapat melahap jiwa orang lain dengan paksa dan memaksimalkan kekuatan tubuh aslinya ke dalam tubuhnya sendiri. Meskipun reaksi balik setelah menggunakan metode Ki ini sangat luar biasa, itu masih merupakan pilihan terakhir. Pada saat ini, Tuan Aula ketiga jelas sedang bersiap untuk dengan paksa melahap jiwa hantu Tuan Yudu dan menambahkannya ke tubuh aslinya untuk menghadapi Shoyan. Dengan cara ini dia tidak hanya bisa melenyapkan hantu Tuan Yudu, tapi dia juga bisa menangkap Shoyan. Itu berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Bahkan jika dia akhirnya terluka parah, selama dia bisa membawa Shoyan kembali, Tuan Aula ketiga yakin bahwa kekuatannya tidak hanya akan pulih, tetapi kekuatan dan statusnya juga akan meningkat di sekte tersebut. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia tidak menggunakan segalanya? Apakah kamu benar-benar sudah gila? Kamu benar-benar berani menggunakan metode Ki yang menghancurkan esensimu demi Shoyan? Apakah kamu benar-benar mencari kematian? Teriak hantu tua Yudu. Pada saat ini hati hantu tua Yudu menjadi sangat ketakutan. Ketua Aula ketiga jelas tidak berusaha menakutinya. Jika dia dibiarkan melanjutkan, kehidupan lamanya akan benar-benar berakhir di sini hari ini. Hantu tua Yudu mengatupkan giginya. Ekspresi ganas terlihat di wajahnya. Kedua tangannya dengan cepat terangkat dan dia berdiri di depan Tuan Aula ketiga. Sebuah pemikiran melintas di hatinya dan banyak segel dengan cepat terbentuk. Ketika segel di tangan hantu tua Yudu berubah, kekuatan spiritual di seluruh tubuh hantu tua Yudu diserap ke dalam tubuhnya dan dengan cepat diaglomerasi. Sesaat kemudian ia berubah menjadi manik terang seukuran telur. Manik ini adalah esensi spiritual milik hantu tua Yudu. Hati Tuan Aula ketiga tanpa sadar menegang ketika dia melihat pemandangan ini. Hantu tua Yudu jelas berniat menggunakan penghancuran jiwanya untuk menyeretnya ke dalam jurang. Kamu sebenarnya ingin menyeretku mati bersamamu. Namun sayangnya di hadapan seni pemakan rohku, kamu hanya bisa bermimpi, ucap Tuan Aula ketiga. Setelah suaranya terdengar, gerakan tangan Tuan Aula ketiga tiba-tiba meningkat. Doki di tubuhnya seperti sungai yang mengalir. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, segel di tangan Tuan Aula ketiga telah memasuki tahap akhir. Gerakan tangannya tidak berhenti. Tuan Aula ketiga mengangkat tangannya, dan kuku jarinya yang tajam seperti pisau saat memotong alisnya. Bekas luka berdarah muncul ketika setetes darah dari alisnya menetes ke ujung jari Tuan Aula ketiga. Segel darah, menggumpal, teriak Tuan Aula ketiga. Jeritan keras terdengar saat jari berdarah dari Tuan Aula ketiga dengan cepat melayang di udara di depannya. Segel darah yang sangat aneh dengan cepat terbentuk. Tanpa ragu-ragu, Tuan Aula ketiga melemparkan telapak tangannya ke depan. Segel darah itu juga membekas di dada hantu tua Yudu pada saat itu juga. Tiba-tiba cahaya darah merah terang melesat dari tubuh hantu tua Yudu ke langit. Esensi spiritual yang dengan cepat terbentuk di dalam tubuh hantu tua Yudu juga langsung membeku pada saat ini. Ekspresi hantu tua Yudu telah menjadi pucat pasi saat segel darah muncul. Bahkan roh pun akan takut ketika segel darah muncul. Ini adalah kesan yang dimiliki orang-orang di benua Yuanwu terhadap segel darah. Di depan segel darah, kecuali kekuatan spiritual seseorang jauh melebihi kekuatan pihak lain, seseorang hanya akan tertekan. Segel darah dari sekte kuil hantu tidak pernah gagal sebelumnya. Hahaha, kamu tidak akan bisa lolos dari kematianmu hari ini. Seni melahap roh, lakukan, teriak Tuan Aula ketiga. Dengan teriakannya yang keras, ruang di depan Tuan Aula ketiga tiba-tiba meledak. Kabut hitam pekat menyapu ke segala arah, langsung membungkus roh hantu tua Yudu dan mulai memurnikannya. Pada saat yang sama, Sin diperlihatkan 10.000 mil jauhnya. Pada saat ini dua sosok, satu tua dan satu muda, dengan cepat bergegas menuju kota kuno liar. Dari kelihatannya, mereka sedang melarikan diri demi nyawa mereka. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba berhenti di udara, lalu dia berkata, "Jangan berkata-kata apa-apa lagi. Cepat pergi. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cepat tinggalkan tempat ini dan carikan bayi laki-laki untukku," ucap lelaki tua itu. Orang tua dan pemuda itu adalah Suzen dan kakek buyutnya. Setelah menyaksikan kekuatan Shoyan, kakek buyut Suzen dengan cepat meninggalkan kota Yanluo bersamanya. Adapun anggota klan Su lainnya, mereka meninggal di kota karena luka serius. Sekarang hanya Suzen dan kakek buyutnya yang tersisa di klan besar Su. Semua ini terjadi dalam satu hari. Sehari yang lalu, mereka hidup seperti kaisar suci sejati. Hanya dalam satu hari ini, mereka telah dihancurkan. Urusan dunia tidak bisa ditebak. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Thank you guys,
sudah mendengarkan ceritaku versi 2 sampai akhir. Ikutin terus episode-episode selanjutnya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.